Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul PSAK nomor 45 atau etap analisis penerapan. Anggota kelompok 5 terdiri dari Hanum Salsabila NIM 2018-304, Kalki Sonia Paksi NIM 2018-305, Evi Ratna Duyanti NIM 2018-306, Dias Pratiwi Prakoso NIM 2018-307. Gambaran umum perusahaan. Nah, Universitas Airlangga merupakan perguruan tinggi yang terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Setiap organisasi dan perguruan tinggi memiliki visi dan misi untuk kedepannya. Visi Universitas Airlangga adalah menjadikan universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional maupun internasional. Nah, pelopor pengembangan ilmu pengetahuannya juga teknologi, humaniora, dan seni berdasarkan norma moral agama. Misi Universitas Airlangga sendiri menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dengan keunggulan kelas yang berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama tentunya. Pelaporan keuangan pada universitas ini agak berbeda dengan pelaporan keuangan perusahaan pada umumnya. Universitas yang termasuk sebagai organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi. Manfaat dengan adanya laporan keuangan yang relevan akan mempermudah organisasi nirlaba tersebut dalam melakukan nilai kinerja manajemen atau penggunaan sumber daya organisasinya. Mempermudah juga pihak pengguna laporan keuangan untuk menilai jasa yang didirikan oleh organisasi nirlaba tersebut. Nah, seperti organisasi pada umumnya, Universitas Airlangga juga harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu menyatakan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45 tentang laporan keuangan. Etap atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan standar pelaporan akuntansi yang dianjurkan kepada entitas atau badan usaha yang bukan go public atau dalam proses go public. Nah, di sini yang termasuk dalam etap sendiri adalah agen perjalanan, agen real estate, sekolah, organisasi sosial, entitas koperasi yang mengharuskan iuran keanggotaannya. Pemahaman terhadap sak etap sangat diperlukan sebelum melaksanakan pelaporan keuangan. Nah, jika tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai sak etap, maka kualitas laporan keuangan akan diragukan. PSAK nomor 45 merupakan suatu penyajian laporan keuangan yang memadai dan suatu standar yang berlaku umum di Indonesia tentang laporan keuangan organisasi atau yang merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam organisasi. Adapun ringkasan sak etap, yang pertama pengakuan. Nah, organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuannya tidak mencakup penciptaan laba untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, pengukuran. Yang laporan pada organisasi nirlaba sendiri meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk satu periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan akan otomatis dihasilkan dari catatan keuangan dengan Excel adalah laporan aktivitas dan laporan arus kas. Yang ketiga, ada penilaian. Tujuan utama laporan aktivitas yaitu untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang dapat mengubah jumlah sifat aktiva bersih, hubungan antara transaksi dan peristiwa yang lain. Yang keempat, ada penyajian. Nah, laporan posisi keuangan pada umumnya kan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva yang bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatas oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan ataupun sama sekali tidak terikat. Yang kelima, ada pengungkapan. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam transaksi atas laporan keuangan. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan mengungkapkan informasi atau dalam laporan keuangan lainnya. Nah, selanjutnya adalah interpretasi laporan keuangan. Laporan keuangan pada Universitas Airlangga telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK.
Nah, pada laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu disajikan dengan pengukuran lain. Nah, laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual, kecuali arus kas, dan disajikan dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu berikut ini merupakan standar, perubahan, dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Yang pertama ada amandemen dan penyesuaian tahunan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Lalu amandemen PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Lalu ada amandemen PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Lalu selanjutnya adalah PSAK 71 mengenai instrumen keuangan, lalu PSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, lalu PSAK 73 mengenai sewa, dan ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Lalu selanjutnya adalah implementasi laporan keuangan. Nah, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi, universitas, dan entitas anaknya, serta tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya. Nah, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan amandemen PSAK 22 yaitu kombinasi bisnis pada tahun 2019 yang mengubah definisi bisnis dan berlaku efektif pada 1 Januari 2021. Nah, implementasi dari standar-standar baru dan amandemen relevan terhadap kegiatan operasional dan laporan keuangan konsolidasian universitas dan entitas anak. Selanjutnya, saya Evi Ratna, NIM 2018-306, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah penerapan PSAK nomor 45 pada Universitas Airlangga. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisikan informasi mengenai kondisi keuangan dari sebuah perusahaan. Pada Universitas Airlangga, menurut opini yang diutarakan oleh auditor, menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Universitas Airlangga dan entitas anaknya tanggal 13 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya adalah pengakuan. Pengakuan yang terdapat pada laporan keuangan Universitas Airlangga yang dilakukan sudah sesuai yang dibuktikan dari beberapa akun berikut ini, antara lain aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer, dan universitas dan juga entitas anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Selanjutnya, aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan juga biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Setelah adanya pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Selanjutnya, kas dan setara kas terdiri atas kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman serta tanpa pembatasan penggunaan. Hal ini tertera pada halaman 18 catatan 2F.
Yang ketiga, persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah? Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Persediaan tidak mencakup biaya pinjaman. Selanjutnya, sewa di mana universitas dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh resiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Selanjutnya, piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar dengan nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai. Lalu beban dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing. Beban menggunakan metode garis lurus. Hal ini tertera pada halaman 26 catatan 2M. Selanjutnya, aset neto merupakan hak residual universitas atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas yang dimiliki. Aset bersih universitas terdiri atas aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Lalu pendapatan. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya adalah beban. Beban diakui dalam laporan aktivitas ketika terdapat penurunan manfaat ekonomis di masa mendatang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang timbul yang dapat diukur secara andal. Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya adalah pengukuran. Pinjaman yang diberikan dan piutang dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Universitas dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini. Yang pertama, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi. Selanjutnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Pengukuran awal liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal pemulaan. Lalu, pinjaman yang diberikan dan piutang dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Nah, jika indikasi dimaksud ditemukan, maka universitas dan entitas anak mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Dan pada slide ini terdapat contoh penyajian laporan posisi keuangan. Lalu ada contoh penyajian laporan aktiva dan berikutnya juga contoh penyajian aset neto. Dan selanjutnya ada pengungkapan. Nah,
di sini informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di mana Universitas Airlangga ini telah melakukan pengungkapan dengan menyajikan laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangannya. Laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan tersebut itu juga mengungkapkan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengevaluasi atau menilai kinerja yang terdapat pada Universitas Airlangga tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat ada salah kata dalam penyampaian materi, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.